Kedua, hari-hari selanjutnya susah sekali kamu dibangunin katanya. Rupanya diperhatiin juga sama dia. Sebagai mualaf, Titi saat ini masih banyak belajar tentang agama Islam. Tetapi setelah menikah dengan Andrew Doherty, Titi justru punya kewajiban membimbing Andrew untuk belajar tentang Islam. Saya membimbingnya karena sekarang gini, biar bagaimanapun kan ada kepala rumah tangga gitu. Saya sih tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Saat ini Anda memasuki tayangan paling bergengsi, Cek dan Recheck. Dan mulai sore ini Anda akan ditemani saya Lea Katlia untuk menyimak berbagai informasi menarik mengenai dunia selebritis. Dan pemirsa, bagaimana kalau langsung saja kita ikuti tayangan sore ini? Pemirsa, mengawali jumpa sore ini kita recheck keluarga pasangan mualaf Titi Dwi Jayati dengan suaminya Andrew Doherty. Bagaimana mereka menjalankan ibadah puasa tahun ini? Ada pula acara Cinta Ramadan Cek dan Recheck 2000 yang menampilkan sejumlah selebriti dalam obrolan puasa. Yang tidak kalah menarik adalah sejumlah berita singkat seputar selebriti yang terangkum dalam liputan hangat dan menarik. Kita simak juga pemirsa kisah pengalaman batin Gito Rolis di saat mengawali karirnya sebagai pendakwah. Pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa Titi DJ belum lama memeluk agama Islam. Tepatnya ketika dia menikah dengan suami pertamanya, Bucek Dip. Namun keyakinan itu tetap dipegangnya setelah ia menikah dengan suami keduanya, Andre Doherty. Bersama Titi, Andre pun menjadi mualaf. Dan sore ini kita akan menyimak pasangan mualaf itu menjalankan ibadah puasa. Pemirsa, tahun ini merupakan tahun keempat artis Titi Dwi Jayati memeluk agama Islam. Dengan sendirinya tahun ini merupakan tahun keempat pula Titi menjalankan ibadah puasa. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Titi menjalankan puasa bersama suami keduanya Andrew Doherty yang baru setahun ini menjadi mualaf. Pengalaman pertama bagi Andrew Doherty yang warga negara Amerika itu tentu saja menjadi cerita tersendiri bagi Titi Dwi Jayati. Bagaimana artis cantik ini membimbing sang suami untuk menjadi seorang muslim yang baik? Berikut cerita Titi dan Andrew tentang pengalaman puasa mereka tahun ini. Mas, bagaimana puasa pertamanya, Mas? Ya, sebagai pengalaman baru itu nggak terlalu berat. Yang saya dipaksa, saya rasa sedikit menyesuaikan diri dengan puasa, asal saya tetap sibuk. Saya enggak merasa itu terlalu berat, tapi demi murid-murid saya itu kalau bangun pagi sekali, saya merasa itu egois jika saya itu mau mengorbankan mereka itu. Jadi untuk jadwal aja itu saya enggak terlalu tepat. Sama seperti 3 tahun yang terdahulu, sahur sama-sama dengan pembantu, terus sembahyang subuh sama-sama, terus terusin tidur lagi. Dan bagi Titi sendiri, adakah pengalaman puasa ini memiliki perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya? Perbedaannya sih nggak terlalu besar ya. Seneng aja kalau buka sekarang sama-sama suami. Tuh. Saya pikir mungkin perbedaan dia enggak pikir itu kalau buka puasa itu kita berusaha itu selalu makan yang teratur, makan dari food combining ya, makan makanan yang sehat daripada makan banyak sekali kemudian tidur lagi, tidak. Jadi saya itu tunggu Titi yang masak ya. So dia masak itu di yang enak, yang sehat di dapur, nanti kami makan bersama. Dalam menjalankan ibadah puasa, saat-saat terberat adalah bangun sahur. Bagaimana dengan Titi dan Andrew? Siapa yang terlebih dahulu bangun sahur? Pembantu duluan. Kalau tanya itu pembantu duluan. Aku minta hari pertama sih kayak masih bisa bangun duluan gitu, masih bisa bangun sendiri karena mungkin masih excited gitu. Tapi besok-besoknya minta tolong dibangunin jam 3:30 gitu. Ada pengalaman lucu sama komentarnya. Dia pernah komentar gini waktu saya bangun untuk sahur. Saya perhatikan kamu lama-lama susah dibangunin katanya. Tapi dia ngomongnya sambil merem, ketawa aku gitu. Hari pertama kamu, kedua, hari-hari selanjutnya susah sekali kamu dibangunin katanya.
Rupanya diperhatiin juga sama dia. Sebagai mualaf, Titi saat ini masih banyak belajar tentang agama Islam. Tetapi setelah menikah dengan Andrew Doherty, Titi justru punya kewajiban membimbing Andrew untuk belajar tentang Islam. Saya membimbingnya karena sekarang gini, biar bagaimanapun kan ada kepala rumah tangga gitu. Saya sih tidak mau gitu kesannya menyuruh-nyuruh atau meminta-minta atau memaksa gitu, karena biar bagaimanapun itu harus dari diri sendiri gitu. Saya lebih baik memberi dengan sikap gitu. Dari kewajiban misalnya kayak sembahyang gitu ya. Ya saya tunjukin aja dengan itu gitu. Saya sholat gitu, saya puasa. Ini juga memperhatikan hal itu. Saya cuma mendukung dia sekarang. Kalau dia lagi sholat itu saya tetap dampingi dia, tapi menjaga, ya, jaga supaya tidak diganggu. Anak-anak sering itu masuk dan Dava mau ikut tapi tengah jalan, jadi harus membantu dia. Ya. Oh, kalau aku lagi sholat kan anak-anak kalau lagi ngerubung, udah kayak dirubung sama semut, Brrr, gitu kan. Yang jagain Andy. Tidak terpikirkah oleh Titi untuk memanggil guru khusus agama saja? Aku belum. Aku sebatas masih baca-baca sama paling kalau ada temen yang aku rasa pemahaman agamanya bagus ya aku konsultasi, nanya-nanya gitu. Kembali ke masalah puasa, godaan apakah yang terberat yang dirasakan oleh Titi dan Andrew? Emosi. Anak-anak aduh kalau udah tidak bisa menahan sama, sebenarnya sih wajar ya kenakalan anak-anak, cuman kadang-kadang ada saat-saatnya aku tuh butuh misalnya pulang dari show atau pulang dari bepergian gitu terus pulang ngelihat aduh anak-anak berantem gitu, waduh itu yang emosi deh yang paling bikin aku harus lebih hati-hati gitu. Dan hikmah apa pula yang mereka rasakan? Banyak ya, selain kesabaran kita harus bisa lebih dikendalikan gitu ya, bisa mengendalikan kesabaran gitu, emosi gitu, dan ya apa ya, juga ada pengalaman batin tersendiri menjalankan puasa pertama kali dengan suami gitu. Dan apalagi kan Lebaran kali ini berdekatan dengan hari raya untuk agama lain, Natal segala macam, dan saya sih ngelihatnya lebih luas gitu. Saya berharap dengan event Lebaran, Natal dan baru berdekatan, mungkin kehidupan kita di negeri tercinta ini bisa lebih baik ya. Menyinggung Lebaran, apa sih rencana Titi dan Andrew pada Lebaran nanti? Yang pasti mungkin mau beliin baju baru untuk anak-anak gitu. Iya, kayak kalau anak-anak sih iya ya. Kalau saya sih lihat-lihat aja masih. Kalau masih ada baju bagus dan rapi yang masih bisa dipakai. Cuman kayaknya sih tahun ini pengen sih semua baju baru, soalnya kan pertama kali Lebaran sama Andy. Karena aku satu-satunya yang Muslim di keluarga, kan yang lainnya kan ibuku Kristen, semua Kristen. Jadi hari pertama mungkin kita malah di rumah aja, mungkin hari kedua baru pergi, mungkin ke orang tuanya Bucek bawa anak-anak gitu. Paling bikin ketupat. Pemirsa, seperti biasa di bulan suci Ramadan, Cek dan Dicek selalu mengadakan obrolan puasa bersama selebriti dan anak yatim. Tahun ini acara itu dikemas dalam Cinta Ramadan 2000. Inilah acara Cinta Ramadan 2000 yang telah berlangsung. Pemirsa, inilah acara rutin Cek dan Dicek setiap kali bulan Ramadan tiba. Tahun ini untuk ketiga kalinya Cek dan Dicek menyelenggarakan Cinta Ramadan, sebuah acara obrolan puasa yang menampilkan para selebriti sambil berbuka puasa bersama anak-anak yatim. Tahun ini acara obrolan puasa itu diberi nama Cinta Ramadan 2000 yang telah diselenggarakan untuk ketiga kalinya di restoran Cek dan Dicek dan Masjid At-Tahiriyah Jakarta. Pertama tanggal 5 Desember lalu menampilkan artis Septian Dwi Cahyo, Edwin dan Jody, Lucky Reza serta Rieke Diah Pitaloka.
Ketika itu anak yatim yang datang dari Panti Asuhan Muslimin dari Jalan Matraman, Jakarta Pusat. Dan pada tanggal 11 Desember dihadiri oleh Deddy Miswar, Wanda Hamidah, serta Anwar Fuadi. Panti asuhan yang hadir dalam acara itu adalah Nurul Jana dari Petukangan, Jakarta Selatan. Dan pada 13 Desember lalu, Cinta Ramadan diselenggarakan di Masjid At-Tahiriyah.